Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS atau tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah yaitu analisis laporan keuangan. Dengan materi saya pada kali ini adalah analisis prospektif. Pertama-tama sebelum saya membacakan atau memaparkan materi saya pada kali ini, perkenalkan, nama saya Bezatullah Iya, NIM 2902150013 dengan prodi akuntansi malam semester 5 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ifah Mas Rifah SENM. Kita langsung saja ke materinya, yaitu di sini ada pengertian analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis diselesaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Analisis prospektif ini berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasi yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari prospektif ini. Lanjut, tujuan dan manfaat dari prospektif ini adalah, tujuan dari analisis adalah untuk memprediksi laba dan arus kas di masa depan berdasarkan analisis yang diambil dari analisis keuangan, baik itu akuntansi dan lingkungan bisnis strategi. Analisis prospektif dapat memberikan manfaat baik bagi investor maupun kreditor. Bagi investor, analisis prospektif ini merupakan salah satu basis yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atau valuation atau saham perusahaan. Sedangkan bagi kreditor, analisis prospektif ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan. Nah, ini adalah salah satu tujuan dan manfaat dari prospektif. Lanjut, dan ada di sini ada beberapa jenis-jenis analisis prospektif, yaitu satu, analisis jenis-jenis analisis prospektif meliputi peramalan neraca. Peramalan neraca. Neraca itu apa sih? Tidak. Nah, di sini ada neraca, laporan keuangan yang memberikan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Memberikan dasar bagi investor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Dalam istilah yang lebih sederhana, neraca menunjukkan apa yang dimiliki dan berhutang perusahaan, serta jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Ini sering digunakan bersama dengan laporan keuangan lainnya untuk melakukan analisis fundamental dan menghitung rasio keuangan. Lanjut, jenis-jenis analisis prospektif ini adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Supaya bisa berkembang, perusahaan perlu mengukur profitabilitas bisnisnya. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang dapat membantu perusahaan menilai profitabilitas tersebut. Selain neraca dan laporan arus kas, laporan laba rugi juga berperan penting untuk melihat keadaan finansial perusahaan dalam suatu periode waktu. Lanjut. Nah, ini adalah ada beberapa manfaat laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang bisa membantu menilai apakah
perusahaan mampu menghasilkan profit atau tidak. Nah, dari manfaat laporan laba rugi ini adalah menilai suatu perusahaan profit atau tidak. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya, yaitu satu, mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Nah, artinya ICOM statement dapat menjadi alat bantu untuk melihat apakah selama ini pengeluaran perusahaan lebih tinggi daripada pendapatan. Hal ini tentunya penting untuk mengevaluasi kegiatan bisnis agar dapat ditinjau kembali mengapa misalnya mengeluarkan di kuartal ini jauh lebih tinggi daripada pendapatan. Nah, lanjut. Kedua, yaitu mengevaluasi biaya yang dikeluarkan. Apakah kadang kita bingung kemana larinya sebagai besar pengeluaran selama ini? Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang bisa menunjukkan biaya apa yang paling banyak dan paling sedikit menyita keuangan perusahaan. Nah, di sini ada salah satu yang kita membahas dengan sedikit membanding sedikit menyita keuangan atau yang lebih memakai keuangan. Selain itu juga bisa melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang jasa. Nah, ini arti dari pengevaluasi biaya yang dikeluarkan. Ini adalah manfaat laporan laba rugi. Tadi nomor 1 yaitu mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Kedua, mengevaluasi biaya yang dikeluarkan. Nomor ketiga adalah manfaat laporan laba rugi ini. Nomor 3, merencanakan investasi ke depannya. Nah, di sini laporan laba rugi akan ada yang namanya merencanakan investasi ke depannya. Dengan cara laporan ini, perusahaan bisa melihat beberapa laba bersih yang mereka dapatkan. Nah, perusahaan akhirnya dapat menilai apakah mereka memiliki uang untuk investasikan kembali untuk bisnis ke depan. Nah, ini adalah salah satu perencanaan investasi ke depan. Nah, sebelum merencanakan investasi ke depannya, nah di sini harus melihat kalau masih memiliki uang untuk diinvestasi ke depannya dari perusahaannya, ya. Keempat, yaitu mengambil keputusan bisnis di masa mendatang. Akuntan investor dapat memilih usaha pasti memeriksa laporan ini untuk memahami seberapa baik performa perusahaan dan apakah sesuai dengan ekspektasi awal atau tidak. Nah, di sini ada pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang, yaitu salah satu akuntan atau investor ini memiliki usaha dan yang pastinya memeriksa laporan untuk memahami berapa baik performa perusahaan dan apakah sesuai dengan ekspektasi awal atau tidak. Yang dari awalnya yang udah digandakan bahwa ini perusahaan bagus dan menghasilkan dengan baik, profit dengan baik, ya, nggak terjadi hal-hal yang buruk. Nah, ini dia mengatakan performa perusahaan dan sesuai dengan ekspektasi awal atau tidak. Nah, di sini dari situ perusahaan bisa menggunakan pemahaman tersebut sebagai pedoman pengambilan keputusan di kemudian hari. Nah, ini adalah salah satu manfaat laporan laba rugi.